Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, belajar yuk bersama Bu Anis Wulandari. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Pada pembelajaran ini, kalian akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, gerak kombinasi berjalan dan berlari, serta arti penting bersyukur. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama, dapat bergerak, dapat bernapas, membutuhkan makan, mengalami pertumbuhan, dapat berkembang biak, dan pekat terhadap rangsang. Kalau kemarin kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup ikan dan juga cicak, bahwa mereka dapat bergerak, sedangkan cicak bergerak dengan cara merayap, sedangkan ikan bergerak dengan berenang. Dan cicak pun juga membutuhkan makan, yaitu makanannya nyamuk. Nah, hari ini kita masih akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup dari dapat bergerak sampai pekat terhadap rangsang. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan lagi ya. Hewan apa yang bergerak dengan cara terbang mengepakkan sayapnya? Ayo, kalian sudah tahu pastinya ya? Ya, jawabannya adalah burung. Burung bergerak dengan cara terbang mengepakkan sayapnya. Seperti di gambar itu ya. Oke, baik anak-anakku, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ya, seperti kalian, orang tua kalian, dan kita semua berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Kemudian tadi burung dengan cara terbang. Nah, apakah tumbuhan juga bergerak? Bergerak atau tidak ya tumbuhan? Kita cek dulu. Nah, anak-anakku, tumbuhan bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akar bergerak ke bawah. Nah, seperti kamu amati di gambar ini, tumbuhan akan bergerak ke arah datangnya cahaya matahari. Tumbuhan tetapi tidak berpindah tempat. Nah, contoh yang kedua, ini ya, putri malu. Putri malu bergerak apabila kita sentuh daunnya. Daunnya akan menutup. Nah, putri malu ini yang menutup daunnya juga contoh ciri-ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsang yang nanti akan kita pelajari juga. Nah, anak-anakku, kalau tadi makhluk hidup itu dapat bergerak. Nah, sekarang makhluk hidup itu juga dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Ya, manusia bernapas dengan paru-paru. Kamu, Bu Anis, orang tuamu, semua manusia bernapas dengan paru-paru. Sedangkan ikan bernapas dengan insang, seperti di gambar ya. Ini adalah manusia bernapas dengan paru-paru yang ada di dalam tubuhnya. Sedangkan ikan bernapas dengan insang. Bagaimana alat pernapasan pada hewan yang lain? Di sini ada gambar yang pertama, ada gajah, kanguru, sapi, tikus, dan sebagainya adalah
hewan mamalia. Hewan mamalia bernapas dengan paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu ada katak. Katak bernapas dengan paru-paru yang dibantu dengan permukaan kulit. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar cacing. Cacing bernapas dengan permukaan kulit. Nah, anak-anakku, jadi setiap hewan itu memiliki alat pernapasan masing-masing atau yang berbeda-beda. Kalau tadi hewan mamalia, misalnya di sekitar kita ada kucing, ada anjing, sapi. Nah, itu mereka bernapas dengan paru-paru. Sedangkan ikan paus, ikan lumba-lumba itu termasuk mamalia air. Mereka juga bernapas dengan paru-paru. Nah, apakah alat pernapasan pada tumbuhan? Kalau tadi kita belajar mengenai alat pernapasan pada manusia dan hewan, sekarang apa ya alat pernapasan pada tumbuhan? Nah, anak-anakku, alat pernapasan pada tumbuhan disebut stomata, ya. Alat pernapasan pada tumbuhan disebut stomata. Stomata adalah mulut daun. Tanaman menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen untuk pernapasan makhluk lain, termasuk manusia dan hewan. Jadi, tanaman atau tumbuhan bernafasnya yaitu dengan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Berbeda dengan manusia dan hewan. Kalau manusia dan hewan itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oleh karena itu, tumbuhan itu mengeluarkan oksigen untuk manusia, untuk hewan, sehingga agar kita dapat menghirup oksigen, menghirup udara yang bersih, perbanyaklah menanam tumbuhan di sekitar kita. Ya. Nah, lalu apa sih stomata itu, Bu? Bagaimana sih stomata itu? Nah, anak-anakku, stomata tadi kan namanya adalah mulut daun. Jadi bentuknya seperti di gambar. Nah, stomata ini bisa kita lihat melalui mikroskop, ya. Kalau kita hanya melihat secara langsung, kita tidak tahu stomata itu seperti apa. Nah, gambar ini kalau diperbesar, dilihat dengan mikroskop, mulut daun ya seperti ini. Stomata itu ya seperti ini. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, seperti di gambar, manusia akan lahir dari bayi, masih dibedong, masih digendong, masih disusui, masih menyusu sama ibunya ya, sampai balita, kemudian anak-anak, remaja, hingga dewasa. Seperti kalian dulu masih kecil, masih bayi, hanya minum susu dari ibu, sampai sekarang kalian sudah kelas 3, tentunya kamu bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Coba kamu tanyakan kepada ayah dan bundamu, bagaimana kamu waktu kecil? Apakah kamu bertambah tinggi? Apakah kamu bertambah berat? Ya, di sekolah pun kalian pasti setiap tahun, setiap semester diukur oleh Bapak Ibu guru tinggi dan beratnya. Pastinya ada pertambahan tinggi dan berat. Nah, berarti kalian sedang mengalami pertumbuhan atau tumbuh. Kalau dari contohnya hewan seperti ayam. Ayam awalnya yaitu dalam bentuk telur, kemudian menetas,
Jadi ayam kecil semakin besar, kemudian menjadi ayam dewasa. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga sama. Tumbuhan juga tumbuh tinggi, ya, tumbuh besar dari biji, kemudian keluar akar, keluar tunas, sampai semakin tinggi keluar daun, akhirnya nanti berbunga dan sebagainya. Ya, anak-anakku, itu artinya makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Kemudian ciri yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Apa sih berkembang biak itu? Berkembang biak artinya bertambah banyak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah memperbanyak keturunan agar jenisnya tidak habis atau punah. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Cara makhluk hidup itu bertambah banyak itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Seperti ini manusia di keluarga kita berkembang biak dengan cara melahirkan. Kamu juga dilahirkan dari bundamu, dari mama, ya. Kemudian ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam. Ayam ketika sudah dewasa menjadi induk ayam akan bertelur, kemudian menetas menjadi ayam kecil. Kemudian ayam kecil akan tumbuh dewasa. Setelah menjadi induk ayam akan bertelur lagi, jadinya akan semakin bertambah banyak. Maka ayam berkembang biak. Selain itu, ada berbagai macam cara perkembangbiakan. Seperti tadi adalah yang berkembang biak dengan cara bertelur itu disebut ovipar. Ya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya tadi ayam, ikan, kura-kura, burung. Kalau yang di pembelajaran 1 tadi kemarin ikan dan juga cicak, ya, cicak juga bertelur. Kemudian cara perkembangbiakan hewan yang lain yaitu vivipar. Vivipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, sapi, kambing, lumba-lumba, ya. Dan masih banyak lagi hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian cara perkembangbiakan yang lain yaitu ovovivipar, yaitu bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya ular, kadal, platypus. Ya, anak-anakku, jadi perkembangbiakan hewan itu ada 3, bertelur, melahirkan, kemudian bertelur sekaligus melahirkan. Kemudian ciri-ciri yang lain dari makhluk hidup yaitu makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan, ya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Kalian pasti pernah makan sayuran. Sayur-sayuran asalnya juga dari tumbuhan. Kamu juga pernah memakan daging ayam, daging sapi. Nah, ayam dan sapi juga dari hewan. Kemudian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Contohnya sapi makan rumput. Rumput kan juga termasuk tumbuhan. Nah, bagaimana cara makhluk hidup itu mencari makan atau memerlukan makanan? Nah, ini tumbuhan yang disiram setiap hari sehingga akan
membuat tumbuhan itu tetap hidup, tumbuh besar, ya. Kemudian kuda mencari makan, memerlukan makan dengan rumput, yaitu tumbuhan di sekitarnya. Dan kalian juga tadi yang sudah Bu Anis jelaskan, memerlukan makanan yang berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Baik, selanjutnya ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Ya, seperti di gambar ini. Ya, ketika kamu menghadap sinar matahari, kamu akan dengan cepat akan menutup mata. Silau ya, kamu akan merasa silau, kemudian dengan cepat akan menutup matamu. Kemudian tadi yang sudah Bu Ani jelaskan, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Yang asalnya membuka ketika kita sentuh akan segera menutup. Artinya, daun putri malu ini peka terhadap rangsang. Kemudian, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika kita sentuh. Ya, ini namanya pohon pacar Cina yang ketika kita sentuh akan meletus seperti itu ya. Mungkin kalian pernah menemui tumbuhan seperti itu. Kemudian ada landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika kita sentuh. Kalian pasti juga pernah menemui hewan kaki seribu yang ketika kamu tidak sengaja menyentuhnya dengan kakimu, dia akan menggulung. Oke, anak-anakku, itu adalah contoh makhluk hidup peka terhadap rangsang. Manusia yang silau bila terkena matahari, sinar matahari, kemudian daun putri malu yang menutup daunnya ketika kita sentuh, buah pada pohon pacar Cina yang meletus jika disentuh, landak dan kaki seribu yang menggulungkan badannya jika kita sentuh. Nah, anak-anakku, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan berbagai macam cara. Kita pasti bisa bergerak dengan berlari ataupun berjalan, melompat, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Nah, ini contoh gerak berjalan dan berlari. Contoh gerak yang pertama yaitu berjalan ke samping kiri. Kemudian berjalan ke samping kanan. Seperti contohnya itu di gambar ya. Kemudian berjalan ke depan seperti biasanya kamu berjalan ke belakang atau mundur. Kemudian yang kelima, berlari ke depan. Yang keenam, berlari ke belakang seperti di gambar. Berlari ke samping kanan, nomor 7. Yang ke-8, berlari ke samping kiri. Yang ke-9, berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Nah, gambar-gambar tersebut bisa kamu praktikkan di rumah. Jangan lupa, sebelum mempraktekkan gerak berjalan dan berlari, kamu harus melakukan pemanasan. Gunanya apa pemanasan? Agar tidak cedera. Ya, nanti bisa kamu praktekkan di rumah. Baik, selanjutnya. Nah, kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Jadi, ketika kamu melakukan kegiatan kombinasi gerak dan berjalan dan berlari, kekuatan kakilah yang menjadi faktor utama. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong.
Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Ya, anak-anakku, ketika kalian menang dalam perlombaan, kamu harus bersyukur, tapi juga tidak boleh sombong. Yang kalah bagaimana? Tidak boleh berkecil hati, tidak boleh patah semangat, harus terus berusaha. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan? Nah, coba kamu perhatikan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Ya, keragaman bergerak maksudnya ada hewan yang bisa bergerak dengan berenang, berlari, seperti itu. Kemudian manusia bisa berlari, bisa berjalan, itu karena kekuasaan Tuhan. Sehingga semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Nah, bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila yang pertama. Ya, apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya sila pertama apa? Bintang. Diingat-ingat ya. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya yaitu bintang. Lambang bintang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, anak-anakku, marilah kita senantiasa bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa bernapas, kita bisa bergerak, kita tumbuh menjadi anak yang baik, yang pintar. Kemudian kita memiliki orang tua yang hebat. Kita harus bersyukur, ya, karena bersyukur itu termasuk pengamalan sila yang keberapa? Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang lambangnya yaitu bintang. Baik, anak-anakku, kita tadi sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada 6, bernapas, bergerak, membutuhkan makan, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, ya. Kita sudah mempelajari itu, kemudian kita belajar mengenai kombinasi gerak berjalan dan berlari, belajar mengenai sikap bersyukur, ya. Nah, anak-anakku, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kalian tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja, belajar di rumah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak-anakku, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.